Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya, sehingga di kesempatan yang hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencermati apa yang menjadi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu perjalanan Rasul dengan dakwahnya banyak memberikan pelajaran, banyak memberikan hikmah kepada kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah tidak kurang dari 13 tahun, sementara orang-orang yang mau beriman dengan beliau adalah dalam jumlah yang sedikit. Para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah mengalami berbagai macam tantangan, termasuk adalah ketika menyampaikan dakwah tersebut kepada keluarganya. Bagaimana Abu Lahab menolak dakwah Rasul sehingga turun surah Al-Lahab. Bagaimana dakwah itu semakin sulit dirasakan oleh Rasul tatkala di tahun ke-10 dari kenabian Allah mewafatkan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Di mana Khadijah menjadi orang yang selalu membela Rasul, memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan segala apa yang dia punya untuk dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khadijah masih ada, Rasul masih agak lebih mudah untuk menyampaikan dakwah. Namun ketika Khadijah telah wafat, orang-orang Quraisy semakin dahsyat dalam menghalangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tahun yang sama, di tahun ke-10 daripada kenabian tersebut, Allah pun mewafatkan paman Rasul Abu Talib. Walaupun wafatnya bukan dalam keadaan muslim dan mukmin, namun Abu Talib menjadi orang yang membela Rasul dalam dakwahnya. Walaupun yang namanya hidayah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Maksud paman Rasul. Walakinna Allah yahdi man yasha. Namun Allah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Abu Talib pun wafat di tahun yang sama. Sehingga Rasul pun kemudian memindahkan dakwah tidak lagi di Mekah, namun ke Taif. Sementara apa yang diharapkan Rasul dari sambutan baik orang Taif ternyata juga tidak. Mereka melontari Rasul dengan batu sehingga Rasul pun berdarah. Namun Rasul SAW adalah tetap bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan mereka yang telah berbuat tidak baik kepada Rasul, melainkan Rasul mengharapkan kebaikan dan Islam mereka.
Padahal ketika itu Rasul ditemui oleh Jibril dan malaikat yang menjaga bukit Taif. Untuk apa? Untuk membinasakan orang-orang Taif yang telah begitu luar biasa menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul masih berharap akan terlahirnya orang-orang yang mukmin dari orang-orang Taif. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kalau kita cermati apa yang terjadi dengan Rasul tadi dan keadaannya, Allah Subhanahu wa taala ingin mengokohkan dakwah untuk Rasul tadi dengan menghiburnya, dengan menjalankannya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit sana. Apa yang menjadi perjalanan Rasul tersebut adalah merupakan bagian dari penguat yang Allah inginkan. Untuk apa? Untuk bahwa Rasul dalam dakwahnya selalu adalah dibantu, selalu dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kalau kita mencermati ayat tentang Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Kata Allah, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa alladzi barakna haula, yang Allah berkahi wilayah seputarnya, linuriyahu min ayatina, kata Allah, untuk kami perlihatkan kepadanya dari tanda-tanda keagungan kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Para jemaah sekalian, kalau kita mencermati ayat ini, pertama adalah Allah mulai ayat ini dengan kalimat subhan, yang bermakna tasbih, yang bermakna zikir, yang bermakna bagaimana kita sebagai seorang mukmin hendaknya selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam sifat aib dan kurang, karena Allah lah yang maha sempurna. Allah ketika memperjalankan hambanya Nabi kita Muhammad SAW adalah menunjukkan kepada kita akan kuasa Allah dan keagungan Allah, di mana Allah maha kuasa untuk berbuat apa saja. Kemudian yang kedua, kalau kita mencermati ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi'abdihi. Ketika Allah menjalankan Nabi kita Muhammad SAW di malam tersebut, Allah membahasakan dengan bi'abdihi, dengan hambanya. Dari kalimat hamba ini para ulama memberikan minimal 2 poin besar. Yang pertama adalah bahwa Isra'nya Nabi dan Mi'rajnya Nabi adalah bukan hanya dengan ruh, namun dengan jasad. Karena seseorang dikatakan sebagai seorang hamba ketika terkumpul padanya ruh dan jasad. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat abdun, di mana Allah tidak hanya menggunakan di dalam ayat ini, Allah pun menggunakan kalimat abdun untuk Nabi kita Muhammad di ayat yang lain, di mana para ulama mengatakan bahwa penggunaan kalimat abdun untuk Rasul sebagai seorang hamba ingin menunjukkan kepada kita bahwa sifat yang utama, sifat yang paling agung yang ada pada Rasul adalah bagaimana Rasul mewujudkan nilai penghambaannya kepada Allah dengan sempurna, yang tidak ada siapapun menduainya,
yang tidak ada siapapun menandingi dalam bagaimana Rasul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain yang Allah juga menggunakan kalimat abdun untuk Rasul, selain dengan ayat Isra ini, yaitu ayat tentang turunnya Al-Quran, di mana Allah mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Jadi posisi Isra, posisi turunnya Al-Quran adalah merupakan nilai luar biasa bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil Rasul tidak dengan kalimat Rasulnya, namun Allah menggunakan kalimat abdun. Para jemaah sekalian, maka sesungguhnya ini merupakan isyarat kepada kita bahwa hendaknya kita sebagai seorang hamba berupaya untuk bisa mewujudkan nilai-nilai ubudiyah kita, nilai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicontohkan Rasul tadi. Oleh karenanya diterangkan dalam beberapa riwayat bagaimana para sahabat Rasul mendatangi ummahatul mukminin. Untuk apa? Untuk bisa mengetahui bagaimana ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka ada yang ingin berqiyamul lail sepanjang malam, ada yang ingin bersaum sepanjang hari, bahkan ada yang tidak ingin menikah, mungkin dengan persepsi bahwa menikah akan menghalangi ibadah dia. Namun Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya inilah akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah dan aku orang yang paling takwa kepada Allah. Kata Rasul, aku berqiyamul lail, aku pun juga tidur. Aku bersaum, aku juga ada sebagian hari tidak bersaum. Dan aku pun menikah. Artinya bahwa dalam kita ingin beribadah bukan adalah harus kita berijtihad. Dalam kita beribadah adalah konteksnya bagaimana kita bermutabaah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak menuntut kepada kita adalah ibadah dengan cara yang kita mau, namun Rasul memerintahkan kita untuk bagaimana kita ibadah mengikuti tuntunannya. Dalam salat Rasul mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Dalam haji Rasul mengatakan khudhu anni manasikakum. Maka para jemaah sekalian, hendaknya kita memahami bahwa sesungguhnya hikmah di balik Isra Mi'raj tersebut adalah sungguh sangat banyak. Yang pertama adalah Allah ingin memperlihatkan tanda kuasanya, di mana Allah bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram tadi ke Masjidil Aqsa. Yang mana para ulama mencatat perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di zaman tersebut tidak kurang dari 40 hari. Sementara Rasul adalah didatangkan satu hewan berupa yang disebut dengan buraq, yang dikatakan dalam hadis hewan tersebut ketika dia melangkah, langkahnya ada sejauh mata memandang. Buraq yang gambarannya seperti keledai, seperti kuda. Ternyata hadis itu menyebutkan bahwa buraq tersebut ketika melangkah, satu langkahnya sejauh mata memandang. Sehingga dengan langkah seperti itu Rasul sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian menghadap Allah Mi'rajnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mewujudkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita dengan segala macam bentuk ibadah dan amal saleh, sehingga apa yang menjadi kebaikan dalam kehidupan dunia ini Allah mudahkan untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd amma ba'd. Poin penting dari mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul di setiap langit bertemu dengan para anbiya. Dari mulai bertemu dengan Nabi Adam, kemudian Nabi Yusuf, sampai akhirnya bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Di mana Rasul ketika sebelum adalah bermi'raj, Rasul mengimami para anbiya di Masjidil Aqsa, dan ini menunjukkan kepada kita keutamaan Rasul kita dibanding Rasul-Rasul yang lainnya. Yang kedua adalah yang juga perlu dicatat dalam Isra Mi'raj ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kewajiban ibadah salat adalah tidak seperti ibadah yang lainnya. Kewajiban ibadah yang lainnya Allah turunkan ayat lalu menjadi wajib. Tentang adalah saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tentang zakat, wa atuz zakah. Untuk salat Allah menjadikan kewajibannya dengan memanggil Rasul untuk adalah menghadapnya. Maka sungguhnya ketika kita salat harus kita fahami sesungguhnya kita sedang bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul khusyuk kita. Allah pertama kali mewajibkan salat dengan 50 waktu. Kalau kita bagi dengan jam yang ada di kita 24 jam sehari semalam, maka tidak kurang dari 20 sekian menit kita akan salat. Dan itu sangat memberatkan. Sampai ketika Rasul turun mendapatkan kewajiban 50 kali salat, kata Nabi Musa, minta keringanan. Sampai berulang dari 50 hingga menjadi 5. Setelah 50 kata Nabi Musa, minta lagi wahai Muhammad keringanan. Kata Rasul, istahyaitu, aku sudah malu. Kenapa? Karena sudah berbolak-balik. Dari 50, 45, 40, 35, 30 sampai 5. Namun kata Rasul, kata Allah, 5 nilainya sama dengan 50 tadi. Ini merupakan keberkahan untuk kita. Salat yang hanya 5 waktu, yang harus kita perhatikan dan kita jaga waktu-waktunya. Hendaknya kita pahami asalnya 50 waktu. Namun Allah sayang kepada kita, Rasul sayang kepada kita, sampai tidak malu untuk berulang meminta untuk kebaikan kita, sehingga kita mendapatkan 5 waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita untuk menjaga salat kita yang 5 waktu tersebut, sehingga Allah pun akan memberikan kebaikan untuk kita di dunia menuju akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. Allahu akbar.